Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Masih sehat ya? Dan tentunya masih semangat kan? Oke, alhamdulillah hari ini setelah kita mengerjakan kurban hari raya Idul Adha ya, kita berjumpa lagi setelah kita libur kemarin ya. Kita berjumpa lagi di hari ini dengan pelajaran tema. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Oh, pinter ya. Kita akan membahas tentang sila-sila Pancasila, pengamalan sila-sila Pancasila di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, silahkan sekarang kalian buka buku paketnya dan kita akan belajar. Oke, siap? Nah, sekarang kita lihat contoh pengamalan sila pertama. Ya, contoh pengamalan sila pertama di sekolah yaitu yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kedua, bermain dengan teman yang berbeda agama. Sekarang contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang ada di masyarakat, tadi di sekolah ya. Sekarang di masyarakat contohnya yaitu menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Nah, selanjutnya contoh pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama yaitu menolong teman yang terjatuh. Kemudian contoh yang kedua yaitu meminjamkan alat tulis kepada teman. Kemudian contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat yaitu memberi pertolongan kepada sesama warga. Sekarang contoh pengamalan sila ketiga. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, bermain tanpa membedakan suku. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu menghormati adat istiadat. Contoh pengamalan sila keempat, Pancasila. Yang pertama yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi. Sekarang contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, yang pertama yaitu membagi tugas dengan adil. Kemudian yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban. Baik, sekarang hidup rukun artinya apa? Oke, kalian harus tahu ya. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menghargai orang lain. Baik, sekarang kita buka buku paketnya halaman 65. Perhatikan latihan ayo berlatih di nomor 2, soal nomor 2 dan soal nomor 3. Nomor 2, tuliskan angka 1 pada pengalaman sila pertama Pancasila dan tuliskan angka 2 pada pengamalan sila kedua Pancasila. Kita lihat yang pertama, berdoa sebelum pulang sekolah. Itu masuk ke dalam sila ke-1 karena semua yang berhubungan dengan doa, berhubungan dengan Tuhan, keagamaan, itu masuk ke dalam sila 1 atau sila pertama. Kemudian yang kedua, berbagi bekal dengan teman. Masuk ke dalam sila kedua karena kemanusiaan, yang berhubungan dengan kemanusiaan, berbagi, itu masuk sila kedua. Kemudian yang ketiga, menolong teman yang memerlukan bantuan. Itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Kemudian perhatikan nomor 3. Berilah tanda checklist pada kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Gambar pertama, membantu ibu guru. Termasuk tidak? Iya, pinter. Itu termasuk pengamalan sila kedua karena kemanusiaan. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum belajar. Termasuk pengamalan sila kedua bukan? Bukan, karena berdoa yang berhubungan dengan Tuhan itu masuk ke dalam sila pertama. Baiklah, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 82. Nah, ayo berlatih. Kalian perhatikan nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita ke nomor 1. Berilah tanda checklist pada pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, ketika bermusyawarah, Joni dan Nina berbeda pendapat. Mereka saling menghargai pendapat masing-masing. Itu termasuk ke dalam sila keempat Pancasila. Kemudian yang kedua, Made tidak mau menerima hasil musyawarah kelas. Itu tidak termasuk karena tidak mau menerima. Kemudian yang ketiga, siswa bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Termasuk tidak?
Iya, termasuk. Kemudian yang keempat, Lani tidak memaksakan pendapatnya dalam diskusi. Itu juga termasuk. Yang kelima, Nina menjadi ketua musyawarah. Nina menanyakan pendapat semua anggota musyawarah. Itu termasuk ke dalam pengamalan sila keempat. Semua yang berhubungan dengan musyawarah, berhubungan dengan menerima pendapat, itu adalah masuk ke dalam sila keempat. Kemudian sekarang kalian lihat halaman 82 nomor 2. Perhatikan gambar. Yang pertama gambar merawat barang milik bersama. Kemudian yang kedua gambar membagi tugas secara adil. Apakah kegiatan pada gambar merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Jawabannya iya. Merawat fasilitas umum, membagi tugas secara adil itu termasuk ke dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Baik, yang terakhir kalian silakan buka halaman 107. Yang ayo berlatih perhatikan nomor 2 dan nomor 3. Nah, nomor 2, tuliskan 2 contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ya, kalian jawabannya lihat halaman 106. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Contohnya tuh yang pertama, bekerja sama tanpa membedakan suku. Kemudian yang kedua, menghormati adat istiadat suku lain. Dan Miss kasih bonus satu lagi, jawabannya yaitu bermain bersama teman tanpa membedakan suku. Ayo sekarang kita perhatikan nomor 3. Apakah sikap berikut sesuai atau tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Nomor 1, bekerja sama dengan semua tetangga meskipun berbeda suku, itu termasuk tidak? Iya, sesuai dan termasuk. Kemudian nomor 2, hanya mau menyapa tetangga yang berasal dari satu suku. Berarti tidak sesuai ya, karena hanya satu suku. Kemudian yang ketiga, senang mempelajari budaya tradisional. Nah, seperti tarian daerah, lagu-lagu daerah, itu termasuk pengamalan sila ketiga. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.